Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai metode mengajar berpusat pada guru. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata pembelajaran strategi belajar mengajar dari dosen pengampu Bapak Muhammad Hijrah M. Syawai, MPD. Sekolah menjadi peran utama dalam pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah dengan fasilitas yang luar biasa berdiri di akhir-akhir tahun ini, sehingga warga negara Indonesia tidak perlu khawatir untuk anaknya bersekolah. Problematika dalam pendidikan Indonesia yang sering terjadi salah satunya ialah proses pembelajaran, baik kesalahan sistem, pemerintah, guru, bahkan peserta didik. Namun tidak disangkal, gurulah yang menjadi acuan utama dalam proses belajar mengajar tersebut. Seperti yang kita ketahui, guru adalah penanggung jawab utama di dalam kelas terhadap seorang murid. Maka dari itu, guru harus mempunyai strategi atau metode yang akan dipakai saat mengajar. Seorang guru yang baik adalah bisa menempatkan sebuah metode yang tepat untuk murid, karena guru harus mengetahui setiap muridnya. Selain itu, guru harus dapat memahami apa yang akan disampaikan melalui metode yang tepat saat pembelajaran berlangsung. Nah, di sini saya akan membahas apa sih pengertian metode pembelajaran yang berpusat pada guru itu? Lalu, apa saja metode pembelajaran yang berpusat pada guru itu? Dan yang terakhir adalah apa kelebihan dan kelemahan metode yang berpusat pada guru. Nah, kita mulai kepada pembahasan yang pertama tentang pengertian metode pembelajaran. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses untuk menuju yang lebih baik. Nah, metode pembelajaran yang berpusat pada guru adalah perencanaan pembelajaran dan instruksi berpusat kepada guru. Di dalam metode ini, seorang pengajar berperan dalam memberikan bahan ajar untuk peserta didiknya. Nah, pada metode pembelajaran berpusat pada guru, guru tidak hanya menguasai kelas saja, tetapi secara monoton, namun guru harus cenderung mengaktifkan pemahaman siswa. Dalam hal ini, guru perlu melihat beberapa komponen yang penting dalam melaksanakan metodenya. Yang pertama adalah untuk menciptakan sasaran behavioral atau perilaku. Yang kedua adalah menganalisis tugas. Dan yang ketiga adalah menyusun taksonomi instruksional. Artinya gurulah yang lebih berperan untuk kelancaran proses belajar mengajar di dalam kelas. Kegiatan guru yang utama adalah untuk menerangkan dan siswa mendengarkan atau mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Berikut ada beberapa metode yang berpusat kepada guru. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan lisan atau penjelasan langsung kepada kelompok siswa. Metode ceramah sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Dalam hal ini, selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik pada guru ataupun pada siswa. Guru biasanya belum merasa puas manakala dalam proses pengolahan pembelajaran tidak melakukan metode ceramah. Nah, demikian juga dengan siswa, mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi pembelajaran melalui ceramah. Sehingga ada guru yang berceramah berarti ada proses belajar, dan tidak ada guru berarti tidak ada proses belajar. Metode yang kedua adalah metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini adalah cara penyajian bahan dengan penggerakan atau pertunjukan kepada anak didik.
atau proses situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Nah, metode demonstrasi ini digunakan dengan tujuan agar mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dikuasai oleh siswa dan mengkonkretkan informasi atau penjelasan kepada siswa. Metode tanya jawab, metode yang suatu cara penyampaian pelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Dengan metode ini dimaksudkan untuk meninjau pelajaran yang lalu agar pada murid memusatkan lagi perhatiannya tentang sejumlah kemajuan yang telah dicapai sehingga dapat melanjutkan pada pelajaran berikutnya dan untuk merangsang perhatian murid. Adapun tujuan dari metode tanya jawab ini adalah untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, lalu untuk mendorong siswa berani mengajukan pertanyaan kepada guru tentang masalah yang belum dipahami, dan melatih siswa untuk berpikir dan berbicara secara sistematis dan sistemik berdasarkan pemikiran orisinil. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran yang berpusat pada guru adalah yang pertama, untuk kelebihan metode ceramah ada beberapa alasan yang sekaligus merupakan kelebihan metode ini. Nah, yang pertama adalah merupakan metode yang murah dan mudah dilakukan. Murah dalam hal ini dimaksudkan proses ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap untuk metode ceramah. Nah, sedangkan mudah dalam hal ini dimaksudkan metode ceramah hanya mengandalkan suara guru. Dengan demikian, tidak terlalu memerlukan persiapan yang sangat rumit. Selanjutnya, ceramah juga dapat menyajikan materi pembelajaran yang luas. Nah, artinya, pemateri pembelajaran yang banyak dirangkum atau dijelaskan yang pokok-pokoknya saja oleh guru-guru dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, dalam kelebihan dari metode ceramah ini juga dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu organisasi kelas dengan menggunakan metode ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Ceramah juga tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit, asal siswa dapat menempatkan tempat duduk untuk mendengarkan guru. Maka ceramah sudah dapat dilakukan. Lalu di dalam waktu singkat, guru dapat menyajikan materi pembelajaran yang banyak kepada sejumlah peserta didik secara serentak. Nah, di samping beberapa kelebihan itu, ada beberapa kelemahan dari metode ceramah ini. Yang pertama adalah materi yang didapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai oleh guru. Lalu yang kedua, ceramah ini yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Nah, verbalisme ini adalah penyakit yang sangat mungkin disebabkan oleh ceramah. Nah, oleh karena itu, dalam proses penyajiannya, guru hanya mengandalkan bahasa verbal dan siswa hanya mengandalkan kemampuan auditifnya. Sedangkan disadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang sama. Maksudnya yang tidak sama, termasuk dalam ketajaman menangkap materi pembelajaran melalui pendengarannya. Lalu, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur kata yang baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Nah, sering terjadi walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti berlangsungnya proses pembelajaran. Pikiran mereka melayang kemana-mana atau siswa mengantuk karena gaya bertutur guru tidak menarik. Nah, melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan oleh guru, walaupun ketika siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan tidak ada seorang pun yang bertanya,
semua itu tidak menjamin bahwa siswa seluruhnya sudah paham. Nah, yang kedua adalah metode demonstrasi sebagai suatu metode pembelajaran demonstrasi. Nah, memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Yang kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik. Siswa tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan teori dan kenyataan. Dengan demikian, siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. Nah, di samping beberapa kelebihan, metode demonstrasi juga memiliki beberapa kelemahan. Antaranya adalah metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Sebab tanpa persiapan memadai, demonstrasi bisa gagal, sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Bahkan sering terjadi untuk menghasilkan pertunjukan sesuatu proses tertentu, guru harus beberapa kali mencobanya terlebih dahulu sehingga dapat memakan waktu yang sangat lama. Lalu demonstrasi memerlukan peralatan atau bahan-bahan dan tempat yang memadai, yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah. Nah, demonstrasi juga memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Di samping itu, demonstrasi juga memerlukan kemampuan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Nah, yang ketiga adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode yang memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, siswa akan menjadi aktif dengan sendirinya. Lalu, siswa tidak mengalami kebosanan karena di dalam metode tersebut melibatkan siswa tersebut. Nah, dalam memotivasi siswa untuk berani bertanya dan menjawab, metode tanya jawab ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu siswa yang tidak aktif cenderung tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Lalu metode ini juga tidak dapat berjalan dengan baik jika siswa dominan pasif di dalam kelas. Nah, kekurangannya juga hanya membuang-buang waktu saja, tidak mendapat respon baik dari siswa. Nah, mungkin sekian penjelasan pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.